Banyak yang tanya gue, mau jadi investor kan? Tapi kalian pasti ada yang jelek-jelekin Warren Buffett, setuju? Karena dia gak suka Bitcoin. Salah besar, kalian harus banyak belajar dari beliau. Gak banyak orang berdiri sampai umur 99 tahun, pegang cash 600 billion. Warren Buffett itu harusnya orang terkaya nomor 1, bukan LV. Itu di-force sama dia. Karena dia giving pledge, dia kasih uangnya orang. Kalau compounding kalian hitung, dia paling kaya dari semuanya. Nah, Warren Buffett model itu seperti apa? Apakah dia cuman stock picking, kayak inisial boleh nggak ya? Yang di Indonesia itu lah dibilang lah, yang katanya hebat itu. Bukan. Ada yang tahu gak gue ngomongin siapa? Yang udah agak tua, Warren Buffett di Indonesia. Waduh, disebut namanya. Ya kan? Udah umur segitu tapi cuma 2 T, bisa Anda. Nah, gimana caranya bisa bikin duit kayak Warren Buffett? Rahasianya apa? Ini gue akan bahas di sini. Gue itu pelajarin Buffett. Semua annual letter yang beliau pernah tulis, semua interview yang pernah ada di internet. Lu bisa tanya gue, buku yang dia suka apa aja, dia makannya apa. Dia pagi-pagi itu makannya, dia suka makan McD. Ada 2 pilihannya. Gue pelajarin Buffett itu lebih dalam dari semua orang kali di Indonesia. Dan rahasianya bukan pilih-pilih saham. It's not the secret sauce. Secret sauce-nya adalah ini. Pertama dia bikin hedge fund, namanya Buffett Partnership. Orang titip duit di dia bagi 80-20. Standar, klasik. Pertanyaannya kenapa namanya sekarang Berkshire Hathaway, bukan Buffett Partnership? Karena uangnya dibalikin akhirnya ke investor. Fund-fund besar, seperti Bridgewater, seperti Pershing Square, Millennium, Citadel, mereka punya kelemahan. Yaitu apa? Capital. Modalnya bisa di-redemption sama kampus-kampus ini. Mereka bisa tarik, oke, quarter 2 ini gue tarik duitnya. Jadi begitu mereka salah investasi, apa yang terjadi? Lu punya capital 100 M nih. Pasti rugi posisinya. Padahal lu yakin ini bisa 200. Tapi begitu di 80, investor lu tarik duit. Mampus itu. Ya, mampus. Jawaban. Jadi Warren Buffett paham ini. Uangnya semua dibalikin. Ini ada tahunnya tuh. 1969. Uangnya dibalikin. Nah, lalu dia berinvestasi di perusahaan tekstil. Namanya Berkshire Hathaway. Ini perusahaan tekstil, itu ada gambarnya. Tapi salah investasinya. Hampir bangkrut dia karena beli ini. Ternyata gak sebagus yang dikira perusahaannya. Tapi udah terlanjur beli. Akhirnya perusahaan tekstil ini dijadikan holding company. Jadi dari pelan-pelan, cash balance-nya di-increase pelan-pelan. Uang kas dalam perusahaan di-increase pelan-pelan. Sampai suatu ketika, dia menemukan satu deal namanya Geico. Insurance, asuransi. Di sini ada agent asuransi. Agent? Gak mau ngaku lu. Malu ya lu. Ada loh agent. Ada yang punya asuransi gak? Kalau Andrew gua tahu dia nggak mau pakai asuransi nih. Ada yang pakai asuransi? Banyak ya. Kalian tahu nggak cara kerja asuransi? Uang kalian diambil nih tiap bulan, diinvest. Sisanya itu dihitung sama dia. Mana yang di-disburse, mana yang ditolak, preminya itu dimainin doang. Itu hedge fund basic. Uang kasih per bulan, ada float namanya di atas. Kalau kalian di insurance agent gak ngerti float gini, atau kalian? Cuma jualan doang berarti, gak ada isinya tapi. Geico ini adalah mesin uangnya Buffett. Dia paham akan game keuangan asuransi ini. Orang asuransi mobil bayar terus. Entah nabrak atau enggak, bayar terus. Kalian tanya, Sena di depan di asuransi, tidak akan pernah. Gue mending invest sendiri duitnya, ngapain gue taruh asuransi? Tapi kan untuk mitigasi resiko, berarti kalian belum paham finance. Itu nggak ada resiko yang dimitigasi. Kalian adalah resiko yang dimitigasi. Karena gue udah pelajarin detail cara kerjanya asuransi. Ya. Jadi Geico ini adalah money mesinnya Buffett. Dia dapat uang dari asuransi, dia belikan saham. Jadi kalau Buffett waktu itu cuma beli S&P aja, dia udah jadi tetap sangat kaya. Karena dia punya unlimited cash flow dari Geico. Dia bukan kayak pilih-pilih saham, pilih-pilih Mercy harga beca, enggak. Dia mainin duit asuransi, ditembakin sama dia. Coca-Cola.
Dan hasil dari itu apa? Dia punya uangnya sangat luar biasa besar. 51% kalau lihat di Apple. Dan kalian lihat pertumbuhan hartanya seperti apa. Infinite cash flow ditembakin ke investasi. Itu rahasia. Next. Ini adalah endowment return dari Harvard University. Dengan angka tadi dan return segini, ada yang bisa hitung nggak dia dapat uang berapa? Dia bisa cover semua operasionalnya. Dari profesor-profesornya, maintenance gedung, R&D, ini sampai sumbangan itu cuma 2% operasionalnya dari total endowment. Masih cuan 3% lagi kalau dia net, ini kayaknya agak bego, dia cuma bisa 5% kalau 5%. Dia masih net 3% cuannya. Next. Ini adalah Red Cross, Palang Merah. Kalian banyak meremehkan institusi seperti ini. Tapi mereka adalah yang punya fund-fund terbesar di dunia. Red Cross ini nggak pernah didisclose berapa endowmentnya. Tapi setelah gue telusuri dan gue cari-cari, dekat ke 50-80 miliar US dollar. Palang Merah. Kenapa? Dari 1.600. Gedungnya tadi, kalian nggak ada yang tahu kan dia punya gedung sebesar itu. 1.600, nggak pernah mati. Kerjanya cuma bantu-bantu orang di perang-perang gitu. Bawa-bawa tandu. Tapi fundnya 50 billion US dollar. Orang donasi dimasukin, diinvestasiin. Donasi masuk, diinvestasiin. Next. Ini adalah elixirnya. Jadi kata-katanya adalah endowed. A well-endowed institusi itu survive. Kalian mungkin lihat gue di sini. Kalau gue di sini sekarang, udah stop begini. Gak perlu gue bikin seperti ini, miliaran. Gue tinggal santai-santai aja, total capital gue dibungkain 5% aja, gue udah hidup. Kenapa? Karena gue adalah manusia well-endowed. Endowment fund gue apa? Ronald Capital. Ada yang bilang, oh ada yang mau titipin duit. Gak perlu, gue gak perlu titipin duit. Gak perlu dan gak akan mau. Kenapa? Karena gue mau build namanya permanent capital. Titip, itu bisa ditarik. Tapi uang yang ngendap di situ terus-terusan, dikulung terus-terusan, itu jadi permanen capitalnya. Nah ini kalian harus paham. Kalau kalian punya bisnis, kalian sendiri, kalian karyawan, kalian harus jadi well endowed. Karena orang yang punya capital itu akan survive. Nah ini kalian bisa lihat di sini. Ini adalah cost breakdown-nya. Mungkin bisa difoto yang nggak kelihatan. Ilmu traditional finance itu penting buat kalian bisa bedah. Ya, ini gue bedah dari Harvard punya report 2023. Ini adalah endowment modelnya. Ya. Jadi itu ada, di situ lihat kan, market value sebesar itu, 50 billion dollar. Itu dibagi-bagi tuh. Ada president fund, ada business fund, medical fund, faculty fund. Dibagi-bagi, ya. Dan endowment spending flexibility, lihat. Dia bahkan nggak pakai uang tuisi, ya. Harvard kan mahal kan. Dan bahkan Harvard itu punya pledge untuk kalau lu alumni, lu kasih uang lagi ke dia. Dia nggak pernah pakai, uangnya masuk endowment. Keluar bayar costnya dari endowmentnya. Jadi kalau lu bisa ketemu sesuatu yang seperti ini kalian ketemu infinite money glitch. Uangnya masuk semuanya kayak asuransi atau kampus, kalian bayar, lalu kalian investasikan terus, muter. Nggak pernah keluar sebagai cost. Next. Nah itu dia rahasianya. Jadi buat kalian yang bilang, bisnis apa jualan kelas? Kalian coba tanya owner-owner exchange. Besaran akademi kripto atau exchange? Coba kalian pikir. Apakah gampang? Buat edukasi. Itu yang paling kompetitif justru di dunia. Gue bilang tadi, bisnis itu nggak ada yang tahan 100 tahun. Kampus semuanya tahan 100 tahun. Next. Ada cara lain nggak untuk dapetin elixir ini? Ada jawabannya. Ini kalau kalian tahu, di sebelah kiri itu Carlyle Group ya. Itu salah satu private equity fund terbesar di dunia. Yang kanan ini ada yang tahu apa? Nextdoor ada yang tahu? Kalian tahu aja BlackRock kan. BlackRock ini, BlackRock itu. Larry Fink itu babunya ini. Stephen Schwarzman namanya. Larry Fink itu babu. Ini bosnya. Larry Fink itu bukan bosnya. Blackstone itu yang punya BlackRock. Mereka ambil jalur IPO. Kenapa? Dengan IPO dia buka unlock dana masyarakat. Begitu dia dapat dana masyarakat, itu jadi permanent capital dia. Nah makanya bahkan fund-fund zaman sekarang dia banyak yang
maturity date-nya panjang. Pikirnya 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Kenapa? Karena mereka semua akhirnya paham rahasia, secret bumbunya Warren Buffett adalah uang yang muter terus ke dalam, nggak pernah keluar.